Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kalau kelas 4C pasti sudah tahu sama ibu. Kelas yang lain sudah kenal? Ya, belum ya, ibunya nggak terkenal dari sini. Ya udah ya. Kalian semuanya ini dari kelas 1 sampai kelas berapa, Nak? Kelas 5. Tapi tidak ngobrol kan, tidak bercanda. Nih, ayo nih, coba Aude, diam ya, semuanya ya, dengarkan kisah dari ibu guru ya, kisah tentang seorang penghuni langit. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang pernah dengar seorang penghuni langit pada zaman Rasulullah? Siapa yang pernah dengar? Siapa namanya? Tapi tidak ngobrol kan, tidak bercanda. Nih, ayo nih, coba Aude, diam ya, semuanya ya, dengarkan kisah dari ibu guru ya, kisah tentang seorang penghuni langit. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang pernah dengar seorang penghuni langit pada zaman Rasulullah? Siapa yang pernah dengar? Siapa namanya? Sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah seorang pemuda dari kota Yaman ya, dari kota Yaman, bernama Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Iya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang anak yatim ya. Bapaknya sudah meninggal, sudah lama sekali, sejak beliau masih kecil. Dan Uwais Al-Qarni ini hidup bersama dengan seorang ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Tahu lumpuh? Apaan lumpuh? Iya, nggak bisa jalan, lumpuh namanya ya. Empot. Ya, jadi dia itu ibunya ini udah tua lagi, lumpuh lagi ya. Terus Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yatim, bapaknya sudah meninggal, dan Uwais ini punya penyakit sopak. Tahu penyakit sopak? Iya, penyakit sopak itu yang kulitnya itu belang-belang, tahu belang-belang putih ya. Mungkin kalian pernah lihat di sini ya, pernah lihat ada orang yang punya penyakit sopak yang kulitnya putih-putih belang-belang. Udah miskin, kulitnya belang-belang, emaknya lumpuh, udah tua, siapa yang mau nemenin? Nggak ada ya. Orang-orang sana pada nggak mau deketin si Uwais. Karena apa? Merasa jijik dengan penyakit Uwais. Lagi pula apa yang diharapkan dari Uwais? Udah miskin dia tuh, udah emaknya juga udah tua, lumpuh pula. Nah, Uwais ini walaupun seorang pemuda miskin dan cacat, tapi Uwais ini sangat berbakti kepada ibunya ya. Jadi Uwais ini sangat berbakti kepada ibunya. Apapun keinginan ibunya dia laksanakan. Dia sangat patuh kepada ibunya. Iya, dengerin. Kalau nggak dengerin, Bu Guru nggak mau lanjut nih. Mau nggak dengerin? Kalau masih bercanda, Bu Guru nggak lanjut. Udah nggak usah dilanjut. Ini masih bercanda aja nih di tengah, ya. Oh, tengok-tengokan kan, ya. Nah, apapun keinginan ibunya selalu dituruti oleh Uwais. Tapi hanya satu yang tidak bisa Uwais laksanakan, perintah ibunya, yaitu apa? Ibunya ingin naik haji, ingin beribadah. Kemana coba kalau naik haji? Iya, pindah ke kota Mekah. Sedangkan jalan dari Yaman ke kota Mekah itu ratusan kilometer. Nah, Uwais berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mengabulkan permintaan ibunya supaya ibunya bisa naik haji. Akhirnya Uwais membeli seekor anak lembu. Tahu lembu? Iya, pintar. Lembu itu sejenis sapi ya. Nah, Uwais itu lalu Uwais membuatkan kandang buat anak sapi itu. Di mana dibuatkan kandang? Di atas bukit. Nah, di atas bukit setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut, anak sapi tersebut digendong sama Uwais.
dari bawah naik ke bukit, turun lagi ke bukit, digendong sama Uwais sampai tidak terasa akhirnya 8 bulan kemudian lembu tersebut beratnya sudah mencapai 100 kilogram, ya. Berat dia 100 kilogram. Iya, lembunya sudah menjadi sapi yang besar seberat 100 kilogram. Nah, dan Uwais juga ternyata badannya juga sudah kuat karena dia latihan setiap hari menggendong lembu tersebut dari atas bukit turun bukit, ya. Nah, akhirnya apa? Musim haji pun tiba. Selama 8 bulan kemudian, ya, musim haji tiba. Akhirnya Uwais, kalau orang sana orang Mekah dulu, orang sana orang Yaman, kalau mau ke Mekah kendaraannya apa, yuk? Iya, kendaraannya unta, ya, karena belum ada mobil, ya, apalagi pesawat terbang. Jadi kalau orang-orang ke Mekah itu naik unta dengan membawa perbekalan yang banyak, karena Uwais itu orang miskin, dia hanya punya seekor hanya punya seekor sapi. Akhirnya sapi itu kan tidak bisa buat kendaraan, kan. Akhirnya apa? Karena badan Uwais sudah besar, ototnya sudah lengannya sudah berotot, dan dia akhirnya apa? Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jadi kalau orang-orang pada naik unta, Uwais gendong emaknya tuh, ya. Naik digendong ibunya, ya, sama bawa berbekalan, gendong ibunya. Oh, ternyata Uwais latihan menggendong sapi itu ternyata untuk latihan dia supaya Uwais kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Coba kalian bisa nggak gendong maknya, ya? Bisa nggak? Berat, ya, maknya. Lagi maknya gendut-gendut, ya, berat maknya. Anaknya kecil, maknya gendut, ya, gimana mau gendong, ya. Nah, akhirnya apa? Sampailah Uwais di kota Mekah. Dia tawaf sambil menggendong ibunya. Dia bersa'i sambil menggendong ibunya. Dan ketika di depan Ka'bah, Uwais berdoa. Apa doa Uwais? Ya Allah, ampunilah dosaku. Salah, ya. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Dia tidak memikirkan dosanya dosanya Uwais, tapi dia malah memikirkan dosa ibunya. Ampunilah dosa ibuku, ya Allah. Ibunya terharu. Ibunya bilang gini, Uwais, minta untuk menghapuskan dosa ibumu ini. Bagaimana dengan dosamu? Kata ibunya. Kata Uwais gini, kalau Allah mengabulkan doaku untuk menghapuskan dosa ibu, maka otomatis dosaku juga akan terhapus, karena ridho ibu itu adalah ridho Allah. Nah, betapa mudahnya hati Uwais. Dia tidak memikirkan dosanya, tapi dia malah memikirkan ibunya. Sampai di depan Mekah pun, di depan Ka'bah pun, dia malah ingin menghapuskan, meminta kepada Allah untuk menghapuskan dosa ibunya. Coba guru mau tahu kalian nih seperti kalian, seperti Uwais tidak? Ayo, sayang tidak sama ibunya? Bener nih sayang. Mau gendong maknya? Dari rumah ke sekolah mau ntar? Pas bagi rapot mau? Mau enggak? Mau gendong maknya? Namanya berat, gimana gendongnya? Mau enggak gendong maknya? Gak usah gendong maknya, ya. Cukup kita turut sama orang tua. Apa kata maknya didengerin. Suruh ke warung mau, suruh jagain adiknya mau, suruh belajar mau. Jangan marah-marah, karena kalau kita marah sama ibu itu dosanya berkali-kali lipat. Dengerin, ya, ngomong aja nggak boleh, ya. Misalnya Irfan, warung Irfan di Mecin, kata emaknya, males banget mulu-mulu. Irfan gitu, boleh nggak ngomong begitu? Nggak boleh. Fala takul huma ufin, tidak boleh kita ngomong ibu kita, apalagi kita marah-marah,
apalagi sampai monyong sama emak, ya nggak boleh ya, karena ibu itu orang yang melahirkan dan mendidik kita sampai kalian seperti ini. Mau tidak seperti Wais? Mau tidak seperti Wais? Mau seperti Wais? Tidak perlu gendong ibunya, tapi cukup nurut kepada ibu kalian ya. Mudah-mudahan ya kalian semua nih ibunya yang ada di sini dari kelas 1 sampai kelas 5. Mudah-mudahan semoga kalian menjadi anak yang solih dan solihah, nurut sama orang tua ya. Nah, akhirnya apa tadi? Sekarang kita kembali kepada kisah Uwais ya. Setelah itu akhirnya setelah menunaikan ibadah haji, Uwais sampailah ke kota Yaman di rumahnya. Dan tadi penyakit apa nak? Iya, belang-belangnya sembuh dengan izin Allah ya. Akhirnya penyakit Uwais sembuh. Nah, beberapa tahun kemudian Uwais berpulang ke rahmatullah. Artinya Uwais gimana? Meninggal dunia. Dan ketika Uwais meninggal dunia, gegerlah, gemparlah kota Yaman. Entah dari mana asalnya, ribuan orang ingin mengkafani mayatnya, ribuan orang ingin menyolatkan beliau, ribuan orang berziarah ke makamnya. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa orang-orang itu adalah jelmaan dari malaikat ya, ingin mengkafani Uwais, ingin mendoakan Uwais. Karena apa? Uwais itu benar-benar seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya ya, terutama kepada ibu kita harus berbakti ya. Akhirnya apa? Dan terkenallah, maka Uwais terkenal sampai saat ini. Dalam kisah adalah kisahnya seorang pemuda penghuni apa tadi? Iya, pintar penghuni lah.